Tadi siapa yang Agus, Tadi Tony? King turun loh. Jadi Oh iya. ini ada Tony dulu, baru Agus Marji. Tony, THONY. Halo. Ya, halo, selamat malam Romo. Malam Tommy, dari mana? Balik. Saya dari Manggarai, NTT Romo. Ya, Romo, ini kan kita di Manggarai itu kan saya menyangkut menyembah berhala ini kan kita banyak budaya ya Romo. aduh Tony, ini Nah, saya sudah ratusan kali jelaskan ini nih. Tapi biar so. Teman-teman ya tolong kan, cari di TikTok, ulang lagi ribuan kali, ratusan kali saya jelaskan. Tapi tidak, engkau tanya. iya. Kan kita itu tradisi kayak dari nenek moyang begitu yang diwariskan gitu Romo. Itu bukan untuk Tuhan Allah. Kalau saya ikutin acaranya itu bukan untuk Tuhan Romo, tapi untuk nenek moyang. Terus maksudnya kan gereja tidak pernah kayak melarang gitu, tapi kayak saya lihat dibiarkan saja begitu Romo. Itu saja pertanyaan saya Romo. Terima kasih Romo. Oke, pertanyaan bagus sekali. Yang pertama, engkau harus tanya keuskupan Manggarai, Ruteng. Yang kedua, Santo Paulus menggunakan hal ini penting sekali. Masuk melalui konsep budaya, keluarkan mereka melalui pintunya Kristus. Karena itu prinsip dasar inkulturasi, masuk melalui pintunya budaya dan keluarkan mereka melalui pintunya Kristus. Kisah 17 ayat ke-23. Kisah 17 ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Tony, di situ Santo Paulus bilang, rubuhkan semua altar-altar. Tidak sih Romo. Ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku menemukan ada sebuah altar yang tertulis kepada Allah yang kami tidak kenal. Apa yang kalian tidak kenal dan menyembahnya itu, akulah yang mewartakan. Ayat ke-28. Ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Seperti yang dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, artinya seperti yang dikatakan oleh kearifan lokal. Di dalam Dia kita ada, di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak. Seperti yang dikatakan oleh kearifan lokalmu, pujangga-pujanggamu. Santo Paulus di situ menentang dengan jelas apa yang dikatakan oleh kearifan lokal Yunani atau tidak? Tidak sih Romo. Nah, sekarang penjelasan selanjutnya. Oke, penting sekali. Karena orang Yunani menganggap bahwa keilahian itu sama dengan emas, perak, dan semuanya. Ayat Ayat selanjutnya. 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Karena itu, karena orang Yunani menciptakan Allah mereka. Tony, engkau bisa mengerti? Zeus Ya, seperti ini, oke? Aphrodite seperti ini, contoh ya, yang di Babilonia. Jadi mereka yang menciptakan Allah. Karena itu kita pakai sistem pembanding. Engkau tahan di situ, engkau Keluaran 32 ayat 1. Buatlah Allah bagi kami. Bayangkan, Allah harus dibuat oleh manusia. Kita buat pembanding. Bantu dulu. Keluaran 32 ayat 1. Apa yang diminta oleh orang Israel ketika Musa sudah terlalu lama di Gunung Sinai? Keluaran 32 ayat 1.
Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang..." Tony, jadi orang Israel minta supaya Harun buat Allah untuk mereka. Karena itu kembali ke kisah 17 ayat ke-29. Jangan kau buat itu. Allah itu bukan ciptaan manusia. Ayat selanjutnya ya, Om. 17 ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Ini penting sekali, Tony. Posisi Santo Paulus, dia tidak menghancurkan kebudayaan setempat, Tony. Bisa mengerti? Iya, Romo. Tapi dia masuk melalui mentalitas dan cara berpikir budaya setempat. Setelah itu arahkan kepada cara berpikirnya Yesus, Romo. Yesus. Pertanyaanmu penting sekali. Jangan sampai gereja bersikap diam. Apa yang harus dibuat gereja? Yang ini yang kita namakan inkulturasi. Inkulturasi artinya masuk melalui pintunya budaya dan keluarkan mereka melalui pintunya Kristus. Di dalam ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku menemukan sebuah mesbah altar kepada Allah yang tidak dikenal. Kepada Allah yang tidak dikenal, yang kalian sembah itu. Itulah yang kuwartakan kepadamu. Sebab di dalam dia kita bergerak, kita hidup dan kita ada. Seperti yang dikatakan oleh kebudayaanmu sendiri, oleh kearifan lokalmu sendiri, oleh pujangga-pujanggamu sendiri. Paulus masuk melalui budaya dan jalan bersama budaya sampai kepada Yesus. Ini hebat sekali Paulus. Karena itu penting sekali pastoral dalam skema struktur dan keputusan pastoral dari keuskupan provinsi tempat. Semoga bisa mendampingi konsep budaya, mentalitas budaya dalam konsepnya tentang Tuhan, dan arahkan, dampingi mereka berpikir, berperasaan bersama dengan Yesus, seperti yang dikatakan Filipi 2 ayat 5. Milikilah pikiran dan perasaan Yesus, tetapi jangan kau hancurkan sebelum engkau tahu yang baik, yang buruk di sana bagaimana. Karena itu Pater Marcel, SMM, mamanya, dia kan matriarkat, ngada. Mamanya adalah pemimpin liturgis, dalam pengertian liturgis dalam kebudayaan setempat. Karena itu Pater Marcel selalu bilang, ingat semua doa diarahkan kepada Allah. Semua doa diarahkan. Ini yang namanya pendampingan langsung. Tony, engkau bisa mengerti. Karena itu gereja, tolong dampingi masuk ke dalam kebudayaan tanpa menghakimi dulu. Dan engkau yang dengar dari Protestan, jangan menghakimi langsung engkau punya kebudayaan tanpa masuk untuk menerangi mereka. Oke? Siap, Romo. Seperti itu. Bapak saya selalu berpesan, yang tidak beradab itu biadab. Yang tidak beradat itu biadab. Iya, itu istilah itu yang sering kayak kalau kalian tidak ikut budaya ini, kalian berarti tidak beradab begitu, Romo. Ya, makanya itu harus masuk dan bagaimana mendampingi supaya kristosentrisme, Kristus jadi sentral dari Allah jadi sentral dari setiap pertemuan kita di dalam kebudayaan Katolik. Oke, budaya dan tapi juga ingat kita Katolik. Iya, Romo. Terima kasih, Romo. Oke. Mantap. Terima kasih, John ya. Teman-teman yang lain semoga jangan mengulangi pertanyaan sama, saya sudah jelaskan berulang kali. Oke. Contohnya ini Tony. Yesus pergi nikah atau tidak? Di perkawinan di Kana.
Pergi, Rom. Dan dia mengubah air jadi anggur? Iya, betul, Rom. Berarti tidak salah toh kita pergi pesta toh? Tidak salah, Sur. Nah, tapi itu Yesus ikut kebudayaan orang Israel? Orang Israel, Rom. Berarti Yesus salah. Kalau anti budaya berarti Yesus salah toh? Ubah air jadi anggur lagi. Iya, Rom. Untung waktu itu Protestan tidak ikut perkawinan di Kana. Kalau tidak Yesus juga mereka kritik mati-matian. Kenapa kau ubah air jadi anggur? Gitu. Untung Protestan waktu itu tidak ada. Tony, yang kau bisa bayangkan waktu itu Protestan yang anti pesta dan semua itu, ada waktu Yesus pergi perkawinan di Kana, bagaimana mereka pasti protes ya? Iya, Rom. Dan mereka pasti shock secara moral. Engkau ubah air jadi anggur 600 liter, Yesus, kau ada Tuhan Allah. Pasti mereka protes sampai Tuhan Allah juga. Iya, Rom, betul, Rom. Pasti Yesus sudah dibuat pakai AI, iya lagi foto yang dia buat ubah air jadi anggur, pasti mereka sudah pasang foto bergalon-galon anggur dan semuanya seperti Yesus. Pasti dia taruh minum anggur dengan cerek-cerek besar pasti ya. Untung waktu itu Protestantisme waktu itu tidak ada. Oke, yuk, terima kasih Tony. Terima kasih banyak, Romo. Baik, orang berikutnya di sini Agus Marji. Halo, Agus Marji. Agus Marji 1, 2, 3. Oke, bye-bye. Oke, ini ada Kak Edel Trudis sama Unicorn. Om Agus tadi sudah ya? Kalau tidak ada biar turunkan. Nggak Sudah ada, dari tadi. mau jawab, nggak ada respon. Turun aja. Anda yang turunkan saja. Kak Edel Trudis. Halo, Edel Trudis. Oh, malam. Ya, silakan. Yo, Ya, Katolik. malam Pater. yo malam baik. Katolik. Oh, malam baik dari Kupang. Asli mana? Asli Manggarai, Pater. Nia itu. Dari Manggarai Timur, Boron dekat Kisol. Rongga kowe be, toe. Numi Tuh, rongga. Pater. Ya, di sebelahnya. Main, biba, main. Masih bahasa-bahasa ini Bahasa Manggarai. apa? Oke. Bahasa Manggarai. Biasa. Iya. Ngancing atau mau Manggarai cekoin be, setahun tahun saling. Iya, ngancing. Ngancing kok toe, ngancing. ngancing tuh, ngancing. Oh, Masalah bisa. ini sudah merantau lama. Tidak bisa bahasa Manggarai lagi kalian pasti. Iya. Masih Romo, masih banyak orang Manggarai juga di sini. Silakan, Mam Tua. Tidak ada pertanyaan Romanya untuk ini Oke. Kenapa? Oke, yang lain. Rido, Seran. Siapa di sini lagi? Aduh, siapa? Selamat malam, Pater. Rido, oke. Pater, izin bertanya, Pater. Yang sesuai yang saya baca itu kan menurut ilmu sains, para penelitian itu menggunakan ribuan tahun yang lalu atau jutaan tahun yang lalu, bahkan ada yang mengatakan miliaran tahun yang lalu. Nah, sementara kita hitung sesuai umur dunia, umur bumi di Alkitab
itu baru 6.000 tahun, Pater. Nah, bagaimana cari para ilmuwan itu bisa mengetahui dari fosil-fosil yang mereka temukan itu katanya miliaran tahun lalu, sementara di dalam Alkitab kita hitung dari kelahiran Adam sama Hawa itu baru ribuan tahun, Pater. Nah, saya minta pendapatnya Pater. Mohon maaf, Pater. 2 Petrus 3 ayat 8. Satu hari di hadapan Tuhan itu sama dengan apa? Kau tidak usah cemas yang itu, oke? 2 Petrus 3 ayat 8. Mazmur kau tidak 90 ayat 4 ya sama. Okay. 2 Petrus 3 ayat 8 dulu, setelah itu Mazmur 90 ayat 4. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Mazmur 90 ayat 4. Jadi kita boleh bilang begini, tapi di mata Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Mazmur 90 ayat 4. Ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Yang tanya terus, Rido, sorry, Rido, kau bisa mengerti? Jadi jangan pakai akal kita. Karena itu yang pertama di dalam Filipi 2 ayat 5, milikilah apa? Filipi 2 ayat 5, miliki apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Karena itu kalau Tuhan, kita bisa mengatakan bahwa di pikiran Allah satu hari sama dengan 1000 tahun, satu jaga malam sama dengan satu hari sama dengan 1000 tahun, itu pikirannya Allah. Sebagai orang Kristen harus masuk ke sana. Dia adalah pencipta waktu. Jadi kita tidak bisa mendeterminasikan waktu untuk Tuhan dari sudut pandang kita, oke? Betul, siap, Pater, mengerti, Pater, mengerti. Begitu, Rido. Ya, Pater, makasih, Pater. Jadi saya mengerti, engkau harus berpikir. Kita berpikir dan pasang kita punya pikiran kepada Allah. Ternyata di sini milikilah pikiran Allah. Kita harus miliki apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh Allah. Bisa mengerti? Mengerti, Pater, mengerti. Saya baru paham. Kebetulan juga baru dapat ayat begini, Pater. Sampai tuh. Sama-sama belajar toh. Siap, Pater. Makasih banyak, Pater. Makasih banyak. Yo. Oke, kita gantian ya, Bang Rido ya. Oke, lanjutnya ini tadi sebelum Antonius dan Mario ada Pak Bangau. Halo, Pak Bangau. Halo, Bangau 1. Selamat malam, Romo. 2. Oke. Selamat malam, Ya. Romo. Oke. Yo, selamat. Selamat malam, ya. Saya asli Manggarai tapi tinggal di Denpasar. Logatnya Manggarai Saya atau hanya logat Bali atau Ya, Manggarai udah ini? lama di Bali ya. Lama di Logat Bali. Bali. Oke. Iya. Jadi saya hanya mau mengatakan ya kekaguman saya akan Romo waktu debat dengan Melatok itu. Jadi Melatok kan sempat dia singgung apa Bunda Maria atau apa kan. Padahal tadi kembali ke pesta Kana itu kan. Jadi Bunda Maria lah yang meminta kepada Tuhan Yesus untuk membuat apa menjadikan itulah ya kan. Jadi kita Katolik kan berdoa memohon kepada Bunda Maria supaya mengabulkan permintaan kita kepada
anaknya. Jadi di sana kan mereka membahasakan kita apa namanya menuhankan gitu, menuhankan. Padahal kan kita berdoa bersama Bunda Maria. Oke. Dan lain-lain lah. Jadi ya saya menikmati waktu debatnya Romo dengan Melato gitu. Itu saja sih promo saya. Jadi banyak belajar juga dengan mengikuti Romo Cafe ini ya. Terima kasih sudah dinaikkan, itu saja, terima kasih. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga masih belajar terus. Iya. Masih tetap jadi murid. Iya, tetap jadi murid. Ya. Oke, Bapak Bang sudah? Ya, oke, saya anggap sudah ya. Oke. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, ya, selamat malam kembali. Oke, lalu kita ke Mario Trinta. Halo, Mario Trinta. Ya, selamat malam Romo, selamat malam saudara-saudari. Yo, malam. Saya asal Timor Leste, sekarang di Australia. Dan pertanyaan saya adalah kitab suci yang sekarang Protestan pakai itu dari Katolik punya atau dari mereka punya sendiri? Mereka lahir tahun berapa? Ya, makanya saya juga lagi bingung ini, maka saya mau tanya Pater supaya jelaskan itu sedikit kepada umat kita yang hina dan miskin ini. Kitab suci dikanonkan 382, Hippo dan Kartago 393, 397. Protestan lahir tahun 1517 tahun. Berapa tahun? Prater, engkau buat kalkulator. 1517 dikurangi 382. 1135 tahun selisihnya. Mereka mau ambil dari mana? Katolik punya berapa perjanjian baru? 27. Protestan punya berapa perjanjian baru? Mario. Sama. Jumlah ada berapa? Ada 7. Ya, Mario. kira-kira 1100-an lah. Tidak. Protestan punya perjanjian baru ada berapa yang mereka pakai? Saya juga kurang paham itu karena mereka pakai saja itu. 27. Protestan pakai bab ayat atau tidak? Mereka tidak pakai itu. Mana orang? Tidak, saya lihat dulu mereka bagi satu di sini, saya tidak baca karena saya lebih baca Katolik punya daripada mereka punya. Tidak, mereka juga membagi kitab sucinya. Yang kau lihat mereka punya kitab suci itu di bab dan pasal dan ayat atau tidak? Oke, sabar dulu. Oh. Ini mereka bagi tadi itu saya. Engkau bongkar mereka pakai bab ayat atau tidak, itu yang kau lihat dulu. Di sini ada. Yeah. Bab dan ayat dibagi oleh siapa? Di sini bab dan ada. Ayat dibagi tahun 1222 sampai 227. Oh, kalau begitu sebelum kita... Protestan lahir tahun 1517. Artinya bab itu sudah ada berapa tahun di situ, Frater? Bantu dulu. 1517 dikurangi kita tahun hampir 1 tahun sebelum kematiannya Stephen Langton, 1227. Dia mati 1228. 290 tahun mau. Sebelum Luther bawa kitab sucinya Katolik sudah dibagi dalam pasal. 200 tahun lebih sudah ada pasalnya, babnya. Dan itu dibagi oleh Stephen Langton, Kardinal Settenbury, Kardinal Katolik.
Artinya Protestan ketika membaca ayat oleh mereka bilang Einstein pemilik mesin cetak, tetapi sebelum Einstein membagi dalam ayat sudah dibagi oleh Santos Pagnino, biarawan Dominikan Katolik. Karena itu ketika seorang pendeta pasal sekian, ayat sekian, pakai tradisi Katolik tuh. Coba Efrasoru, MYM, Dekingadas, mulai dari yang kecil mereka ambil ayat itu ketika mengatakan pasal, bab. Apakah mereka pernah berpikir bab itu dibagi oleh siapa? Ketika mengatakan bab, pasal, Mario, kita belum omong tentang jumlah kitab suci. Kita hanya omong tentang hal kecil seperti ini. Mereka punya di kitab suci Protestan yang kau buka itu, ada pasal, ada bab atau tidak, ada ayat atau tidak. Ada semua. Berarti mereka pakai pembagian yang dari mana? Dari Katolik punya. Perkara selesai. Sebelum kita masuk ke buku, ke kitab, jumlah, kita omong hanya yang paling kecil, bab dan pasal. Kan saya tanya mereka, pasal dan ayat. Saya tanya mereka begini, saya lahir dari Katolik, yang saya tahu dari Romo mereka ditabis oleh uskup dan uskup menerima. Mereka punya sebelum menjadi uskup harus diangkat oleh paus, dan paus sudah dari sebab paus sebelumnya. Kalau pendeta dari mana? Tapi mereka tidak jawab. Pendeta dari kitab suci. Nah, makanya saya bingung kalau saya bilang, kalau kami menurut dalam Portugis, krisma, batismu, primeiro komunyon. Kalau krisma, kalau diutuskan untuk bisa menjadikan murid Tuhan atau ikut-ikut gereja atau Tuhan, Romo utus kami untuk pergi melayani. Tapi kalian itu diutus oleh siapa sebelum saya mau menerima kitab ini? Diutus oleh kitab suci. Maka mereka bilang kami dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk bisa mendekatkan diri kepada kamu, untuk panggil kamu untuk cerita ikut Tuhan Yesus dengan benar. Saya bilang, ya saya pikir saya sudah ikut Tuhan Yesus mendahului kamu, karena saya kalau agama saya pertama, dan kamu dari kedua. Mereka bilang, oh karena kalian menyembah patung begini-begini. Maka saya bilang, karena saya sudah masuk di negara yang begini kan ada hukumnya ketat, saya tidak pikir apa-apa lagi. Saya bilang, oh kalau begitu saya terima kitab suci kamu sebagai, saya tahu itu. Makanya saya belum buka, saya masih taruh sampai sekarang. Tadi Romo suruh saya, baru saya buka. Engkau lihat itu Protestan mana? Saksi Yehova atau apa? Ini saya tidak tahu Protestan itu yang mana. Engkau buka halaman pertamanya. Di bawah itu dia punya apa? Edisinya apa punya? Adventist, Saksi Yehova. Dari Testament of Another Testament. Di depannya, di penjelasan depan. Oh, Adventist. Selesai Adventist. Sudah mengerti, saya tahu. Antara Adventist atau Saksi Yehova atau Mormon. Ya, karena saya juga bingung ini, karena bagaimana kita mereka ajak engkau ke hari Sabtu, mereka punya. Iya, mereka bilang ini nomor telepon kami, kalau kamu mau doa bersama kami, kita hari Sabtu ketemu. Saya bilang tidak, kami hanya hari Sabtu biasanya begitu, pasti Adventist. Lalu kau bilang tidak, saya butuh nomor, nanti kau bentir, saya butuh nomor HP-nya Tuhan Allah, bilang begitu sih. Ya, makanya tadi ada 4 orang mereka pergi bawa angkat tangan supaya tutup mata untuk bisa berkat. Saya bilang tidak, saya sudah dapat berkat dari Romo ini, sudah saya sudah dapat baptis. Oke, nanti lain kali kalau engkau mau dikunjung, engkau doa ajak mereka. Tidak, kau kalian teman saya 5 peristiwa Rosario dulu, pasti langsung hilang. Iya, tadi saya bilang kita berdoa dulu. Makanya saya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saya berdoakan Ave Maria, ser de gracia, Señor con vos, bendita sois vos entre las mujeres, bendito es vos tu vientre Jesús. Mereka pulang. Ya, mereka langsung hilang itu. Makanya setiap kali Katolik yang Protestan yang tidak jelas ajak kamu doa mereka, undang mereka. Kamu kan undang saya doa, saya mau undang kamu doa 10 kali Salam Marian.
Terus kan saya Pater tahu karena kita di Timor Leste kan kita ya semuanya Katolik, hanya Muslim ya 5%, Protestan hanya 2 atau 3%. Tapi saya kurang tahu sebelum saya datang kuliah atau kerja di sini, mereka tunjukkan itu. Saya bilang terus saya tanya lagi mereka, apakah kalian mengenal ini Bunda Maria ke tidak? Mereka tidak. Kami hanya Mereka kenal Veronica. Maka mereka bilang kami hanya mengenal ini Yesus Kristus. Kalau Maria itu sama seperti kita. Saya bilang kalau kamu tidak mengenal Bunda Maria, kalau begitu mama kamu dan itu juga saya tidak kenal. Satu, dua, tiga. Halo. Yang harus dikenal pertama adalah Maria. Karena apa? Karena malaikat Maria. Saya bilang saya selalu dekatkan diri saya kepada Maria karena saya tidak berhak atau saya tidak layak untuk dekat kepada Yesus kalau saya tidak minta doanya ke Bunda Maria. Kalau hanya Bunda Maria yang doakan. Oke, berarti ya, sudah ya? Ya, begitu saya. Timor Leste mana nih? Saya di Dili, Ainaro, dekat kaki Bunda Maria Ramelau itu. Oh, saya tidak kenal. Gunung Ramelau. Dulu saya ex OFM, Pater. Tahun berapa? Saya 2012. Oh, berarti siapa teman kelas 2008. Kamu dapat tidak iron rupa mereka? Abel Lazar. Oh, Pater Aba kah? Abel Lazar. Abel siapa teman kelas? Oh, itu Pater paroki kami itu. Saya punya. Sebelum dia pindah ke Pagal Manggarai kalau itu. Iya, betul. Saya tinggal sama dia yang kasih saya masuk di postulat. Oke. Oke, Timor Leste. Yes. O doven fu, usubot baro makan sefira. O doven fura, ia timor loro sain ia laran. O doven fura, usubot baro makan sefira. O doven fura, ia timor loro sain ia laran. Timor loro sain ia laran. Doven mesa fura tei. Doven mesa fura tei. Kaya limang orneon meti. Katak ini ela amili olay. Kaya limang orneon meti. Katak ini ela amili olay. Oke, Timor Leste. Terima kasih Timor Leste. Kita ke La Banda. Setelah itu ada sebuah Frater Hans Lapang di sini. Ini tombak kan? Oke. Mari kita dansa. Ini Timor Leste dong. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia pa' mí, pa' ti. Arriba y arriba por ti seré. Yo no soy marinero, yo soy capitán. Bam, bam, ba, bam, ba. Bam, bam, ba, bam, ba. Bam, bam, ba, bam, bam. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih. Itu sudah. Jam berapa nih? Aduh, semua jam 11. Kalian jam berapa di situ?
Australia jam 12, saya di Perth. Di Perth Moresby, apa ya, Moresby. Perth itu apa? Ya bukan Perth Moresby, itu Papua ya. Western Australia. Oh, Western ya. Oke, ada yang lain di sini? Di sini Frater. Yo men, Hans Lapang, siapa adik ganteng? Ya, ini ada Farhan Lapang. Pagi. Apa kabar?